Sistem buku besar dan pelaporan merupakan sebuah peranan yang penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Kegiatan dasar dalam sistem buku besar dan pelaporan yaitu yang pertama, memperbarui buku besar, memposting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Sistem buku besar dan pelaporan merupakan sebuah peranan yang penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Kegiatan dasar dalam sistem buku besar dan pelaporan yaitu yang pertama, memperbarui buku besar, memposting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Sistem buku besar dan pelaporan. Fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama adalah subsistem siklus akuntansi, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada beberapa siklus akuntansi yang terdapat di dalam sistem informasi akuntansi. Itu yang pertama, siklus pendapatan, pengeluaran, siklus produksi, berkaitan dengan sumber daya dan penggajian, serta berkaitan dengan pendanaan. Hal ini akan menyediakan informasi mengenai transaksi reguler perusahaan yang melibatkan penjualan, pembelian, produksi, serta aktivitas operasional lainnya. Subsistem ini akan memberikan detail transaksi yang akan dimasukkan ke dalam buku besar, sehingga informasi yang diperoleh dari siklus-siklus lainnya akan diinformasikan ke dalam siklus buku besar dan pelaporan. Yang kedua, informasi dari bendahara. Ini juga merupakan sumber yang penting untuk mendapatkan data untuk siklus buku besar dan pelaporan. Bendahara perusahaan bertanggung jawab untuk mencatat aktivitas transaksi keuangan yang berkaitan dengan pendanaan ataupun investasi misalnya. Aktivitas ini akan melibatkan transaksi yang mempengaruhi berkaitan dengan akun hutang, ekuitas, kas yang harus dicatat di dalam buku besar. Yang nomor 3 yaitu Departemen Anggaran. Departemen Anggaran ini juga merupakan sumber yang akan memberikan data bagi siklus buku besar dan pelaporan. Departemen Anggaran bertanggung jawab untuk menyediakan nomor anggaran yang berkaitan dengan pengendalian pengeluaran dan pengalokasian sumber daya perusahaan. Dari Departemen Anggaran akan digunakan datanya untuk membuat laporan perbandingan antara pengeluaran secara aktual ataupun anggaran yang akan membantu dalam memanajemen biaya perusahaan. Yang keempat, ada yang dikatakan dengan controller atau pengendali. Controller perusahaan akan bertanggung jawab untuk menyediakan jurnal penyesuaian yang diperlukan, termasuk berkaitan dengan penyesuaian yang berkaitan dengan pendapatan yang masih harus diterima, misalnya biaya yang masih harus dibayar. Pengendali atau controller ini akan memastikan bahwa transaksi akhir periode tercatat dengan benar sehingga laporan keuangan akan memberikan gambaran yang sesuai ataupun yang akurat terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jika kita lihat di sini ada diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan, di mana ada beberapa siklus yang berkaitan dengan sistem buku besar dan pelaporan. Hal ini menggambarkan bagaimana siklus akuntansi departemen perusahaan akan berinteraksi dengan sistem buku besar pelaporan untuk memproses transaksi yang akan menghasilkan laporan. Yang pertama, ada siklus pendapatan, yang transaksi yang berkaitan yaitu penjualan dan penerimaan kas. Informasi dari siklus pendapatan akan masuk ke dalam sistem buku besar untuk mencatat pendapatan dan penerimaan kas.
Yang kedua, ada siklus pengeluaran. Transaksi yang dilakukan pada siklus pengeluaran yaitu sudah saya jelaskan di awal pertemuan mengenai pembelian dan pengeluaran kas. Informasi dari siklus pengeluaran akan dicatat ke buku besar untuk pengelolaan pengeluaran kas ataupun hutang. Yang ketiga, ada siklus konversi yang berkaitan dengan biaya produksi. Biaya-biaya yang terkait dengan produksi akan dicatat di buku besar melalui siklus konversi. Yang keempat, ada siklus sumber daya manusia ataupun penggajian. Transaksi yang dilakukan pada siklus ini yaitu berkaitan dengan biaya gaji dan informasi yang terkait gaji dari siklus sumber daya manusia akan dicatat dalam buku besar dalam pengelolaan biaya gaji. Selanjutnya ada divisi anggaran. Divisi anggaran akan menyediakan nomor anggaran dan data untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, berkaitan dengan jurnal aktivitas investasi dan pendanaan. Bendahara akan mencatat transaksi berkaitan dengan investasi dan pendanaan, seperti misalnya penerbitan obligasi dan lain-lain. Ada juga controller yang bertanggung jawab melakukan penyesuaian penjurnalan, dan ada juga pihak luar dan manajer, di mana sistem buku besar pelaporan akan menghasilkan laporan yang akan disampaikan ke pemangku kepentingan kepada pihak luar ataupun ke manajemen internal di dalam perusahaan, yaitu manajer, untuk pengambilan keputusan. Jika kita lihat di sini ada di